Assalamualaikum, selamat datang di video pembelajaran ikatan kimia. Sebelum masuk ke materi, simaklah poin-poin berikut. Nah, di dalam materi ikatan kimia, kita akan membahas tentang kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Dalam mempelajari ikatan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang lambang Lewis. Lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensi. Elektron valensi dalam lambang Lewis dapat digambarkan dengan tanda titik atau tanda lainnya, seperti tanda silang, lingkaran, dan sebagainya, yang mana setiap titik mewakili satu elektron. Contohnya, atom Z memiliki 8 elektron valensi, maka gambar struktur Lewisnya sebagai berikut. Perhatikan gambar. Tanda titik-titik yang mengelilingi atom adalah jumlah elektron valensi. Itulah yang disebut dengan lambang Lewis. Lanjut ke pembahasan ikatan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan antar atom yang terjadi agar atom yang berikatan di dalamnya memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Konfigurasi elektron dikatakan stabil jika atom memiliki elektron valensi 2 atau duplet dan elektron valensi 8 atau oktet. Di dalam tabel periodik unsur, golongan 8A adalah atom yang stabil, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, yang mana atom yang stabil disebut dengan gas mulia. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif dalam suatu senyawa. Ikatan ion umumnya terjadi melalui perpindahan elektron atau serah terima elektron dari atom logam ke atom non-logam demi tercapainya kestabilan elektron. Sebelum masuk ke contoh soal, simaklah penjelasan tentang atom logam dan non-logam berikut. Atom logam terdapat di golongan 1A sampai golongan 5A. Atom logam cenderung melepaskan elektron, sehingga menghasilkan ion positif. Sedangkan atom non-logam terdapat di golongan 4A sampai golongan 7A. Atom non-logam cenderung menerima elektron, sehingga menghasilkan ion yang negatif. Salah satu contoh dari ikatan ion adalah NaCl, natrium klorida, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan garam dapur. Garam memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Garam berwujud padat tetapi mudah rapuh. Lalu, bagaimanakah cara unsur penyusun garam agar saling berikatan? Garam tersusun atas atom Na dan Cl. Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya 1. Sedangkan Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya 7.
Nah, karena elektron valensi dari Na adalah 1, maka Na termasuk ke golongan 1A dan cenderung melepaskan 1 elektron untuk diberikan ke atom Cl dan akan membentuk Na+. Sedangkan elektron valensi dari Cl adalah 7, maka Cl termasuk ke golongan 7A dan cenderung menerima 1 elektron dari atom Na dan akan membentuk Cl-. Kemudian, Na dan Cl dijumlahkan dengan cara eliminasi, sehingga terbentuklah senyawa NaCl. Contoh berikutnya yaitu Al2O3 atau aluminium oksida, yang tersusun atas atom Al dan O. Al memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 3, sehingga elektron valensinya 3. Artinya, Al termasuk ke golongan 3A dan akan melepaskan 3 elektron dan akan membentuk Al3+. Sedangkan O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya 6. Artinya, O merupakan golongan 6A dan akan menerima 2 elektron dan membentuk O2-. Kemudian, Al dan O dijumlahkan dengan cara eliminasi. Namun, dikarenakan jumlah elektron valensi dari Al dan O berbeda, maka harus dikalikan terlebih dahulu agar memiliki jumlah elektron yang sama. Al dikali 2 dan O dikali 3. Setelah Al dan O dikalikan dan memiliki jumlah elektron valensi yang sama, barulah bisa dieliminasi dan akan membentuk senyawa Al2O3. Selanjutnya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh 2 atom. Biasanya, ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron agar stabil. Pada ikatan kovalen, masing-masing atom yang berikatan akan menyumbangkan elektron dalam jumlah yang sama. Ikatan kovalen terbagi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal terjadi jika terdapat satu pasang elektron yang digunakan bersama. Contohnya yaitu H2O atau air. Air tersusun atas atom H dan O. H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya 1. Sedangkan O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya 6. Pada keadaan ini, atom H dan O belum stabil karena sama-sama kekurangan elektron. Atom O membutuhkan 2 elektron, sedangkan atom H membutuhkan 1 elektron. Sehingga atom tersebut akan saling menyumbangkan elektronnya dan dipakai bersama-sama. Melalui pemakaian bersama pasangan elektron tersebut, atom H dan O akan stabil dan membentuk senyawa H2O. Perhatikan tanda panah. Tanda panah menunjukkan satu pasang elektron yang digunakan bersama. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi jika terdapat 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Contohnya yaitu O2 atau oksigen. Oksigen tersusun atas 2 atom O. O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya 6. Pada keadaan ini, kedua atom O belum stabil karena sama-sama kekurangan elektron. Untuk mencapai kestabilan tersebut, atom O membutuhkan 2 elektron, sehingga kedua atom O akan saling menyumbangkan 2 elektronnya dan dipakai bersama-sama. Melalui pemakaian bersama pasangan elektron tersebut,
kedua atom O akan stabil dan membentuk senyawa O2. Tanda panah menunjukkan dua pasang elektron yang digunakan bersama. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 3 terjadi jika terdapat 3 pasang elektron yang digunakan bersama, contohnya N2 atau nitrogen. Nitrogen tersusun atas atom N yang memiliki konfigurasi elektron 2, 5, sehingga elektron valensinya 5. Pada keadaan ini, kedua atom N belum stabil karena sama-sama kekurangan elektron. Untuk mencapai kestabilan tersebut, kedua atom N sama-sama membutuhkan 3 elektron. Sehingga kedua atom N akan saling menyumbangkan 3 elektronnya dan dipakai bersama-sama. Melalui pemakaian bersama pasangan elektron tersebut, kedua atom N akan stabil dan membentuk senyawa N2. Tanda panah menunjukkan 3 pasang elektron yang digunakan bersama, yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron, namun hanya berasal dari salah satu atom bebas, sedangkan atom lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Artinya, atom tersebut menerima elektron, tetapi tidak ikut menyumbangkan elektronnya. Contohnya SO3 atau sulfur trioksida. Sulfur trioksida tersusun atas atom S dan O. S memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 6, sehingga elektron valensinya 6. Sedangkan O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya 6. Pada keadaan ini, atom S dan O belum stabil karena sama-sama kekurangan elektron. Untuk mencapai kestabilan tersebut, atom S dan O sama-sama membutuhkan 2 elektron. Sehingga atom S dan satu atom O akan saling menyumbangkan elektronnya dan akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Sementara itu, 2 atom O lainnya akan menerima masing-masing 2 elektron dari atom S dan akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Maka terbentuklah senyawa SO3. Jenis ikatan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang ikatan logam. Pada materi sebelumnya, atom logam ditambah atom non-logam akan membentuk ikatan ion. Sesama atom non-logam akan membentuk ikatan kovalen. Lalu, apa yang akan terjadi jika sesama atom logam bertemu? Sesama atom logam akan membentuk kristal logam. Kristal logam pertama kali ditemukan oleh Paul Carl Ludwig Drude pada tahun 1902 dan disempurnakan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1916. Menurut teori Drude-Lorentz, kristal logam tersusun atas kation-kation yang tidak dapat bergerak karena dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas di dalam kisi kristal. Sifat-sifat ikatan logam yaitu mengkilap, konduktor listrik dan panas, dan lentur. 1. Mengkilap. Jika cahaya mengenai permukaan logam, sebagian elektron valensi akan tereksitasi, dan pada saat elektron valensi kembali ke posisi semula, pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Peristiwa inilah yang menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam. 2. Konduktor listrik dan panas. Daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah.
sehingga terjadilah aliran listrik dalam logam. Hal ini juga terjadi dengan panas. Saat panas atau kalor diserap, elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dan membawa kalor yang diserap. Akibatnya, panas ini bisa didistribusikan ke seluruh kristal logam, sehingga seluruh bagian logam akan menjadi panas. 3. Lentur. Logam memiliki sifat lentur, mudah ditempa, dibengkokkan tetapi tidak mudah patah, karena kisi-kisi kation bersifat kaku atau tetap di tempat. Sedangkan elektron valensi logam bergerak bebas. Jika logam ditempa atau dibengkokkan, terjadilah pergeseran kation-kation, tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah, karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Setelah menonton video pembelajaran tadi, silahkan kerjakan latihan berikut.